Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap kaum muslimin, pemirsa YouTube, khususnya Man 1 Mojokerto yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kini kita telah memasuki bulan yang kita nanti-nanti, bulan yang kita tunggu kehadirannya, yakni bulan suci Ramadan, di mana kita menunggunya sejak kita memasuki bulan Rajab dengan iringan doa kita yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami selama berada bulan suci Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bisa bersua dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kini kita berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat mulia, di mana bulan suci Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Segenap kaum muslimin, pada tanggal 17 Ramadan, mereka merayakan dan memperingati yang dikenal dengan Nuzulul Quran, hari di mana Al-Quran pertama diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran. Di sisi lain, Ramadan dikenal dengan Syahrus Syam, bulan di mana Allah mewajibkan berpuasa kepada segenap kaum muslimin, orang-orang yang mengaku dirinya mukmin. Mereka berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Puasa yang kita laksanakan hendaknya mampu membentuk pribadi yang muttaqin, sebagaimana yang didhawuhkan dan difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang muttaqin. Bagaimana puasa kita bisa membentuk seorang pribadi yang muttaqin? Tentunya ini perlu dengan perjuangan dan pengorbanan untuk bisa meraih gelar muttaqin di dalam pelaksanaan puasa yang kita lakukan sehari-hari ini. Sebab puasa, sebagaimana analisa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali, puasa itu ada 3 derajat dan 3 tingkatan. As-sawmu salasu darajatin. Puasa itu menjadi 3 derajat, menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah saumul awam, atau orang biasa menyebut saumul umum, puasa yang banyak dilakukan oleh umat manusia. Puasa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia, itu namanya saumul awam. Bagaimana bentuknya? Ia adalah kaful batni wal farji an qadha'i syahawat. Ya pokoknya dia tidak memenuhi syahwatnya perut dan syahwatnya farji selama dia melaksanakan puasa. Artinya mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, mereka menahan diri dari makan dan minum. Mereka menahan diri untuk bisa bergaul, bertemu dengan istrinya dalam arti bersenggama. Ini menjadi larangan bagi mereka. Tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul dengan istrinya mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu cukup dikatakan melaksanakan puasa. Itulah yang dikatakan saumul awam, saumul umum, puasa yang banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia. Yang kedua adalah saumul khusus, puasa yang khusus, yakni kafus sam'i, kaful basari, wa kaful fami, wa kaful yadi, wa kaful rijli,
wa kaffu sairil jawarih anil atham. Di mana di samping menghindari dari apa yang menjadi keinginan perut dan farji, lebih dari itu, telinga kita, mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita ini terhindar dari hal-hal yang menjadikan perbuatan dosa. Itulah namanya shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Maka pada level ini, pada peringkat ini peringkat yang lebih mulia, yang tidak banyak orang bisa melakukannya. Karena bukan hanya perut dan farjinya saja yang menahan diri, tapi telinga, mata, mulut, kaki, dan tangannya semuanya ikut berpuasa. Telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Matanya tidak untuk melihat sesuatu yang bisa menumbuhkan birahi dan nafsu. Mulutnya tidak untuk berkata bohong, mulutnya tidak untuk berkata dan menghibah kepada sesama teman. Dan tangan juga berpuasa, kaki berpuasa untuk tidak melakukan pada hal-hal yang menjadikan perbuatan dosa. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, di mana puasa kita ini khawatir dalam perangkat yang menjadikan batal puasa kita. Karena apa? Ada 5 hal yang menjadikan puasa kita batal. Khamsun yuftirna shaum, kata Rasulullah. Ada 5 hal yang menjadikan puasa kita batal. Redaksi dan teks hadis itu adalah 5 hal ini membatalkan puasa. Akan tetapi jumhurul ulama lebih mengartikan, mentakwilkan hadis ini kepada yang batal hanyalah pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya yang habis dan tidak tersisa. Karena 5 hal ini. Yang pertama adalah al-kadzib, berkata bohong. Nah, ngomong tapi bohong, dusta. Yang kedua adalah al-ghibah, menggunjing dan membicarakan aib orang lain. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Mengadu domba dengan berbicara dengan satu orang kepada orang lain. Ini beda. Yang tujuannya antara si A dan B ini tujuannya agar menjadi cerai-berai, agar menjadi permusuhan. Itulah yang namanya namimah, mengadu domba satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat adalah wal yamin, al-ghamus, sumpah yang palsu. Ini juga menjadikan batalnya pahala puasa. Yang terakhir, yang kelima adalah wan nadru bisyahwah, melihat lawan jenis, melihat wanita, melihat laki-laki lain yang bukan mahram kita, dan penuh dengan nafsu birahi. Ini yang membatalkan pahala puasa. Maka kalau orang pada level yang kedua ini sudahlah cukup bagus, karena inilah dikategorikan dengan shaumus sholihin, puasanya orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga, ini peringkat yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi, yakni shaumu khususil khusus, puasanya orang-orang khusus, atau dalam bentuk puasanya orang istimewa. Bagaimana bentuknya itu? Fasaumul qalbi anil himami ad-daniyah wal afkar ad-daniyah, yakni puasanya hati. Ini sudah melewati pada level 1 dan level 2. Di samping menahan perut, menahan kemaluan, menahan telinga, mata, mulut, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh, puas hatinya juga ikut berpuasa. Apa? Tidak memikirkan hal-hal yang rendah, tidak melakukan hal-hal yang rendah, dan hatinya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada peringkat yang ketiga ini, beliau mengatakan Al-Ghazali, wa yahsulu al-fitru, dianggap batal puasanya ketika hatinya berpikir dan mengingat selain Allah. Maka dianggap batal puasanya ketika hatinya telah berpaling kepada Allah, ketika hatinya hanya memikirkan hal-hal yang duniawi, ketika pemikiran-pemikirannya adalah pemikiran yang rendah, artinya jauh dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa yang peringkat ketiga ini puasa yang sangat istimewa, dikategorikan sebagai shaumul anbiya wal mursalin,
shaumul muqarrabin, puasanya para nabi, puasanya para rasul, dan puasanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, segenap pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, maka dari 3 peringkat itu kita sebagai umat Muhammad, umat yang biasa, tentunya setidaknya berusaha bagaimana puasa kita ini masuk pada level yang kedua, pada peringkat yang kedua, yakni shaumul khusus, shaumus sholihin, puasanya orang-orang yang saleh. Untuk kita masuk pada peringkat yang ketiga, beratlah bagi kita, karena itu adalah shaumul anbiya wal mursalin wal muqarrabin, puasanya para nabi, puasa para rasul, dan puasa orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu berusaha, selalu memohon pertolongan kepada Allah, diberikan kekuatan oleh Allah lahir batin, sehingga kita mampu menjadi pribadi muslim dalam melaksanakan puasa ini benar-benar puasa yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Puasa kita bukan hanya puasa perut, puasa kita bukan hanya kemaluan yang berpuasa, tapi telinga, mata, mulut, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita juga berpuasa. Inilah mungkin puasa yang akan mampu membentuk pribadi muslim yang muttaqin, sesuai yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending dari pelaksanaan puasa, kita menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang memiliki nilai-nilai takwa, takut kepada Allah, membentuk pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian segenap pemirsa kaum muslimin rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ini membawa guna manfaat, memotivasi kita untuk lebih meningkatkan semangat kita di dalam mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai ibadah, khususnya ibadah puasa, yakni puasa yang benar-benar sesuai dengan tuntunan dan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.